yang berkaitan dengan pencarian referensi yang sangat mendukung Bapak dan Ibu semua. Kemudian di perpustakaan untuk tahun depan, insya Allah untuk sesuai dengan tagline kami bahwa perpustakaan adalah solusi referensi kita semua dan juga menjawab apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu semua. Insya Allah 2021 kita akan mengadakan semacam series, ya, workshop series yang berkaitan dengan riset tool. Ya, riset tool. Nanti mungkin ada riset rapid, ada NVivo, gitu akan kita pelajari satu-satu Bapak dan Ibu dan juga para mahasiswa. Silakan untuk bisa bergabung supaya bisa memaksimalkan aktivitas riset Bapak dan Ibu sehingga kualitas risetnya juga bisa lebih meningkat dan bisa terindeks oleh indeks yang terkenal di dunia. Itu. Kemudian juga 2022 mungkin kita akan masuk ke yang namanya human library, ya, perpustakaan merintis human library di mana koleksinya bukan hanya koleksi buku tetapi adalah manusia. Mungkin yang sesi yang pertama akan kita isi dengan para profesor sebagai salah satu koleksi yang nanti kita akan jadwal. Para profesor itu di perpustakaan, Bapak dan Ibu bisa konsultasi apapun dengan para profesor itu. Untuk selanjutnya hal ini tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Saya lihat Bapak dan Ibu semua sangat mendukung dari perpustakaan, mendukung program-program yang ada di perpustakaan dan selalu memberikan masukan kepada perpustakaan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menjadi mitra yang baik bagi perpustakaan. Dan kami berharap terus dukung perpustakaan, dan kalau ada persoalan apapun itu kami sangat siap membuka telinga, membuka mata supaya kami bisa memenuhi keinginan dari Bapak dan Ibu semua. Akhirnya saya tidak akan berpanjang lebar. Marilah kita buka acara ini, workshop penggunaan database Scopus untuk peningkatan kualitas riset dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa lancar, Bapak dan Ibu semua. Mari kita dengarkan Bapak Johan Jang nanti yang akan memberikan masukan nih, memberikan tip dan trik cara-cara mengakses database Scopus sehingga bisa meningkatkan kualitas riset kita. Matur nuwun Pak Johan Jang sudah berkenan hadir. Pak Johan Jang ini adalah dari Elsevier, ya, dari Elsevier, dan sudah hadir. Jadi kita mumpung Bapak Johan Jang ada di sini, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Johan Jang yang berkaitan dengan Scopus-Scopusan itu yang sangat esensial di dalam di dalam karir para dosen dan peneliti. Untuk selanjutnya saya silakan bersenang-senang, ya, Bapak dan Ibu semua untuk belajar pada siang hari ini, santai saja, dan yang penting kemudian kita bisa menguasai dan nantinya kita akan bisa mengakses, ya, sumber-sumber informasi dengan baik. Saya pikir itu sekian saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga dibukanya acara pada siang hari ini kepada Ibu Latifah Zain. Baiklah, kita langsung saja kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yakni sosialisasi penggunaan database Scopus untuk analisis penelitian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dengan narasumber Bapak Johan Jang. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, narasumber pada siang hari ini adalah Bapak Johan Jang. Beliau ini latar belakang pendidikannya adalah manajemen dan kepemimpinan pendidikan, teknologi, dan juga komunikasi, dan juga pemasaran. Dan beliau ini juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan sebagai dosen, manajer akademik, koordinator kurikulum untuk Indonesia, Inggris, dan juga Australia. Oke, jadi Bapak Johan Jang ini adalah customer konsultan
for Elsevier di Southeast Asia, di Asia Tenggara ya Bapak. Melalui peran tersebut, beliau melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan di seluruh wilayah Asia Tenggara, dan juga beliau sering sekali menjadi narasumber dalam berbagai acara tentang penulisan, penerbitan, dan pemanfaatan alat untuk penelitian atau risk tool. Kemudian selain itu, beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan data, tren penelitian dan publikasi, dan juga menghubungkan pemangku kepentingan dengan berbagai solusi dan program di Elsevier. Kepada Bapak Johan Jang, kami persilahkan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk undangannya, tentunya kepada. Ya, terima kasih sudah hadir ya, Bapak. Ya, siap. Nah, terutama ya untuk Ibu Labi Basain, terima kasih untuk undangannya. Kemudian juga untuk Ibu Ida Hatna yang juga sudah berkomunikasi dengan saya juga ya untuk kita bisa sama-sama membuat acara ini. Ya, kepada rekan-rekan dari perpustakaan juga ya, terima kasih sekali untuk undangan yang diberikan, dan juga pastinya kepada Bapak Ibu dosen ya yang hari ini sudah berkumpul, bahkan mungkin juga ada rekan-rekan mahasiswa ya yang juga mengikuti acara kita ya di siang hari ini. Terima kasih sekali ya, dan di siang hari ini semoga nanti selama beberapa waktu ke depan begitu ya kita bisa belajar sama-sama, kita bisa berdiskusi sama-sama ya terkait dengan hanya untuk dosen saja, Pak. Oh, hanya untuk dosen saja. Oke. Nanti kelas mahasiswa Bapak Jang kembali lagi ke sini. Oke, siap. Ini biar efektif dulu. Ya, siap. Nah, jadi Bapak Ibu dosen di sini luar biasa ya, sudah hadir di Senin siang hari ya. Semoga tidak mengantuk Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang baru selesai makan siang. Tapi semoga tetap semangat ya. Hari ini kita bisa belajar, kita bisa diskusi sama-sama terkait dengan satu database yang sudah dilanggan begitu ya oleh perpustakaan, dan tentu nanti bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu yang belum bisa bergabung, nanti bisa juga diinformasikan saja ya ke rekan-rekan dosen lainnya terkait dengan adanya database ini ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan, jadi nama saya adalah Johan Jang, saya Customer Consultant dari Elsevier Asia Tenggara. Kebetulan saya orang Indonesia, Bapak Ibu ya, jadi bisa membawakan ini dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya memang sesuai dengan tadi ya diutarakan oleh Bu Anik ya, bahwa saya di sini memiliki peran begitu untuk memastikan bahwa ya Bapak Ibu semua dapat memanfaatkan tools yang sudah dilanggan ya, termasuk juga nanti mungkin kita bisa mengadakan seperti pelatihan penulisan karya ilmiah, publikasi dan sebagainya ya. Oke, kita langsung saja mulai Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk pertama ini saya bisa langsung bentar ya. Oke, saya bisa langsung sedikit menceritakan dulu ya Bapak Ibu terkait dengan Elsevier, karena di sini Bapak Ibu punya akses ke Scopus. Nah, nanti mungkin saya kurang tahu apakah Bapak Ibu sudah cukup familiar begitu ya terkait dengan Elsevier dan Scopus itu sebenarnya hubungannya seperti apa begitu ya. Nah, jadi Scopus ya itu adalah bagian dari Elsevier Bapak Ibu ya. Nah, Elsevier ini adalah perusahaan yang awal mulanya perusahaan penerbit. Ya, kita menerbitkan penelitian-penelitian yang ada di seluruh dunia, itu sebenarnya mulai sejak tahun 1580. Ya, kemudian menjadi perusahaan yang lebih established, ya, yang lebih modern begitu pada tahun 1880. Jadi 300 tahun kemudian begitu. Nah, awal mulanya kita menerbitkan penelitian misalnya dari Galileo, ya, dari Erasmus, Descartes, dan nama-nama lain begitu ya, yang memang mereka adalah para peneliti-peneliti luar biasa ya, waktu itu masih fokusnya hanya di Eropa saja ya. Nah, kemudian awal mulanya itu di Amsterdam Bapak Ibu, di Belanda ya, karena itu kita juga punya headquarter ya, dan juga punya museum bahkan ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa jalan-jalan, kemudian nanti kalau ada yang berkesempatan ya bisa jalan-jalan ke Belanda, nah di situ ada museumnya Elsevier. Nah, Bapak Ibu bisa melihat penelitian-penelitian pada masa-masa tersebut yang sudah kita publikasikan. Termasuk salah satunya waktu Galileo mempublikasikan bahwa bumi bukan pusat dari tata surya ya. Nah, itu juga dipublikasikan oleh Elsevier. Bergerak dari publisher ya, kita kemudian pelan-pelan berkembang begitu ya, dan sekarang menjadi Global Information Analytics Company
Nah, di mana kita menghadirkan memang solusi-solusi untuk membantu kegiatan penelitian. Ya, jadi kita menerbitkan penelitian iya, tapi di sisi lain kita juga menghadirkanlah berbagai macam solusi ini. Nah, solusinya mungkin ada beberapa nama yang Bapak Ibu cukup familiar ya, seperti Science Direct. Ya, nah itu di mana Bapak Ibu nanti bisa mengakses semua penelitian-penelitian yang dipublikasikan oleh Elsevier ya di satu platform. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan Mendeley ya sebagai sebuah reference manager. Nah, itu juga merupakan bagian dari Elsevier. Kemudian ada lagi misalnya untuk manajemen jurnal itu ada namanya Digital Commons ya, manajemen ekosistem penelitian, Pure namanya. Kemudian untuk rekan-rekan di medis itu dikenal Clinical Key. Nah, dan juga Scopus ya. Nah, di mana Scopus ini merupakan sebuah database begitu ya untuk kita bisa melakukan analisa penelitian ya. Nah, Scopus ini yang kita mau bahas hari ini Bapak Ibu ya, memang bisa dibagi jadi dua. Satu adalah database-nya ya nanti untuk keperluan analisa penelitian. Nah, satu lagi Scopus dalam hal kontennya. Ya, karena kalau kita bicara Scopus dalam hal konten itu kita bicara jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Ya, nanti juga kita akan lihat bagaimana cara mencari jurnal-jurnal ini. Ya, tapi di belakang layar itu juga ada manajemen dari jurnal-jurnal terindeks Scopus. Ya, plus ada juga kita melakukan manajemen terhadap profil-profil Scopus. Ya, baik dalam level perorangan dan juga dalam level institusi. Nah, semua hasil dari kurasi konten tersebut kita masukkan ke dalam Scopus.com. Nah, di mana Scopus.com inilah yang nanti Bapak Ibu bisa akses ya dan kemudian bisa digunakan nanti untuk bermacam-macam kegiatan analisa. Nanti fungsinya akan berbeda-beda dan itu yang akan saya jelaskan ya. Nah, semoga pemaparan singkatnya cukup bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekarang punya akses ke Scopus.com. Ya, Bapak Ibu dosen dan juga sebenarnya rekan-rekan mahasiswa nanti juga bisa diinformasikan, mereka pun punya akses ke Scopus.com ini. Nah, fungsinya utamanya adalah untuk analisa. Tapi analisa apa? Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, yang pasti ini seru begitu ya dan akan membantu kegiatan penelitiannya Bapak Ibu jadi lebih mudah dan lebih strategik ya. Fungsinya seperti itu. Oke, saya langsung saja mulai. Saya share screen dulu. Nah, biasanya untuk memperkenalkan tentang Scopus ini saya langsung live demo Bapak Ibu ya, jadi langsung terlihat lebih gampang begitu ya untuk kita ikuti dibanding saya pakai screenshot nanti lebih susah begitu. Nah, jadi bisa langsung ya kita lakukan live demo. Untuk mengakses Scopus.com ya nanti Bapak Ibu di dalam sistemnya Elsevier ya IP dari institusi itu sudah terdaftar. Ya, jadi kalau kita agak teknis sedikit Bapak Ibu ya, jadi IP dari institusi itu sudah terdaftar di dalam sistemnya kami, sehingga kalau Bapak Ibu berada di dalam lingkungan kampus, selama sudah terkoneksi dengan Wi-Fi kampus, nah itu bisa langsung mengakses Scopus.com ini. Tapi syaratnya harus terkoneksi dengan Wi-Fi kampus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau IP-nya berbeda, itu nanti tidak bisa akses, begitu ya. Nah, atau yang kedua, nah kita dalam proses ya semoga hari ini sudah berhasil atau paling lama besok ya kita juga bisa melakukan yang namanya remote access. Jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk mengakses Scopus.com ini di luar dari lingkungan kampus ya. Jadi sekali lagi ada dua cara aksesnya. Dari dalam lingkungan kampus selama terkoneksi dengan Wi-Fi, IP-nya tidak berubah, nah itu bisa langsung dipakai ya. Kalau berada di luar lingkungan kampus, Bapak Ibu perlu melakukan aktivasi remote access dulu. Ya, remote access itu gunanya adalah Bapak Ibu nanti bisa akses Scopus di luar dari lingkungan kampus ini. Ya. Nah, untuk akses remote-nya sebentar ya Bapak Ibu. Saya buka dulu. Sebentar. Oh, nggak kedengeran. Ya, jadi untuk akses remote-nya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu perlu ke sini. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu ke Science Direct. Oke, kemudian Bapak Ibu nanti perlu register dulu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau mau aktivasi remote access ke Scopus-nya, itu aktivasinya dari Science Direct. Ya, atau boleh juga dari elsevier.com juga boleh. Ya, mungkin saya buka satu lagi sebentar biar tidak membingungkan begitu ya.
Bentar ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi untuk aktivasi remote access ini sebenarnya ada dua cara. Bapak Ibu bisa lewat Science Direct atau bisa lewat elsevier.com. Jadi seperti ini ya. Bapak Ibu masuk ke ini saja ya, lebih gampang. Jadi nanti Bapak Ibu ke elsevier.com ya, kemudian di sebelah kanan di sini ya, ini ada logo icon orang begitu ya. Nah, ini diklik, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya, sign up atau login. Ya, jadi Bapak Ibu perlu membuat dulu account begitu ya, account dari Elsevier. Nah, kalau belum ada, nanti Bapak Ibu tinggal buat yang di sebelah kiri, ya, nanti pakai first name, last name, lalu email, dan password-nya. Oke. Nah, untuk emailnya, Bapak Ibu, untuk email di sini, pastikan Bapak Ibu menggunakan email institusi. Ya, jadi jangan pakai Gmail, Yahoo, begitu jangan Bapak Ibu ya, tapi pakai email institusi. Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pakai email institusi, ya, itu akan masuk ke dalam sistemnya kita, dan Bapak Ibu berhak menggunakan Scopus. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pakai Gmail, pakai Yahoo, nah di sistem kita itu tidak akan tercatat Bapak Ibu ini datangnya dari kampus mana, dari universitas mana. Ya, karena itu pastikan di sini emailnya yang alamat email institusi. Oke, nah nanti kalau sudah, ini prosesnya simpel ya Bapak Ibu, first name, last name, email, password, nanti Bapak Ibu buat sendiri. Lalu kalau sudah langsung klik ini create account. Ya, kalau sudah create account, nah nanti Bapak Ibu bisa login ya, seperti di media sosial saja Bapak Ibu ya, sudah register selesai, lalu setelahnya Bapak Ibu login. Ya, nanti loginnya pastikan menggunakan email yang sudah didaftarkan tersebut. Oke. Nah, sampai di sini dulu semoga jelas Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama pastikan punya akun dulu. Oke, akunnya harus pakai email institusi. Ya. Nah, nanti kalau sudah, ini sebentar saya stop dulu, saya bukakan dulu untuk ini ya, untuk remote access-nya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu buka sciencedirect.com, ya. Jadi buka sciencedirect.com, lalu ya Bapak Ibu ke bagian paling bawah, ya. Lalu klik ini remote access. Jadi di bawah ini ada tulisan remote access. Nah, ini remote access-nya Bapak Ibu klik, ya. Nanti kalau sudah klik, nah, akan terbuka halaman ini, ya. Nah, di halaman ini nanti masukkan email yang tadi digunakan waktu login. Ya, jadi masukkan email yang tadi Bapak Ibu gunakan waktu login, klik continue, lalu setelahnya remote access Bapak Ibu sudah aktif. Nah, sekarang ini belum bisa dilakukan Bapak Ibu ya, karena masih dalam proses pendaftaran. Seperti yang saya katakan tadi ya, semoga per hari ini, sore hari ini atau besok begitu ya, itu sudah bisa digunakan. Ya, nah ini perlu dilakukan hanya satu kali saja Bapak Ibu ya, untuk memastikan bahwa alamat email Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan institusi begitu ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka ini nanti bisa dipakai, Scopusnya bisa dipakai di rumah. Oke, nah untuk lebih komplitnya lagi ya, nanti saya akan share dengan rekan-rekan di perpustakaan juga, ada PDF-nya begitu ya, ada step by step-nya, langkah-langkahnya seperti apa untuk mengaktifasi remote access ini. Ya, tapi sekali lagi ini perlu dilakukan satu kali saja. Ya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan scopus.com. Ya, di dalam scopus.com ini ya sudah terlihat ya, di sini saya sudah login, jadi saya sudah bisa menggunakan ini. Nah, lalu di sini yang seperti saya katakan tadi, tampilannya akan berubah seperti ini ya kalau kita sudah login, dan kita bisa melakukan analisa. Ya, pastikan tampilannya sudah begini, baru Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com-nya. Ya, kalau tampilannya masih diminta registrasi dan sebagainya, itu artinya Bapak Ibu memang belum login begitu ya ke sistem ini. Oke. Nah, nanti kalau tampilannya sudah begini, ini artinya Bapak Ibu sudah ada di Scopus yang berbayar. Ya, nah Scopus yang berbayar ini tapi bisa diakses gratis oleh Bapak Ibu dosen. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 analisa. Jadi di Scopus ini ada setidaknya 4 analisa yang bisa kita lakukan. Ya, analisa yang pertama itu adalah kita bisa menganalisa jurnal. Jadi semua jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus ya itu bisa kita
cari tahu, begitu ya, secara mendalam. Kemudian analisa yang kedua adalah kita bisa menganalisa sebenarnya abstrak, ya, abstrak dan juga tren penelitian. Oke, nanti saya tunjukkan juga. Yang ketiga, kita bisa menganalisa author atau para researcher begitu ya, para penulis-penulis di seluruh dunia yang sudah punya Scopus ID. Dan yang keempat, kita bisa menganalisa afiliasi atau institusi. Ya, jadi ada 4 ya, analisa jurnal, analisa dokumen, analisa peneliti, dan juga analisa institusi. Ya, nah kita akan mulai dulu dari analisa yang pertama, Bapak Ibu. Oke, untuk analisa yang pertama kita akan lihat bagaimana menganalisa jurnal. Ya, nah untuk menganalisa jurnal, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah di halaman utama dari scopus.com, Bapak Ibu klik yang sources. Ya, jadi ini yang kita klik duluan, sources. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik sources, di sini akan muncul, ini ada, kalau kita lihat di sini ya, 42.180 hasil. Ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini ada 42.180 jurnal, buku, conference proceeding yang terindeks Scopus. Ya, jadi ada 42.000 sekian ini, ya, ini jurnal, buku, conference proceeding semua yang sudah terindeks Scopus. Oke. Nah, untuk mencarinya, ya kan tidak mungkin ya kita scroll satu-satu 42.000 ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencarian yang lebih dipertajam begitu ya. Nanti bisa menggunakan opsi-opsi yang ada di atas ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya bisa mencari jurnal misalnya berdasarkan judulnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di sini tinggal ketik saja judulnya apa. Oke, jadi pertama bisa menggunakan judul. Yang kedua, nah di sini ada banyak pilihan. Bisa juga menggunakan subject area. Oke, lalu ada juga menggunakan publisher ya, atau penerbitnya, dan juga ada yang bisa menggunakan ISSN-nya. Ya, nanti tergantung dari Bapak Ibu saja maunya menggunakan yang mana. Ini coba saya perbesar ya. Jadi di atas ini Bapak Ibu ya bisa cari pakai subject area, title, ya, publisher, atau ISSN-nya. Oke. Misalnya kalau pakai subject area, sebagai contoh saja, ya, saya klik subject area-nya. Nah, ini subject area-nya bisa kita klik, dan akan muncul, ini adalah semua subject area yang ada di Scopus. Nanti Bapak Ibu tinggal cari saja, ya, sesuai dengan bidang ilmunya Bapak Ibu di mana. Ya, misalnya saya adalah peneliti di bidang, kita ambil contoh, biochemistry misalnya gitu ya. Nah, di biochemistry ini ada yang umum ya. Jadi ada yang umum atau ada yang sifatnya lebih khusus. Misalnya berbicara tentang biophysics, biotechnology, cancer research, ya, cell biology dan sebagainya. Jadi nanti tinggal dipilih saja mau yang cukup umum ya atau mau yang sangat spesifik. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu oh penelitian saya itu di bidang cell biology misalnya. Nah, ini nanti tinggal diklik saja. Ya, tinggal diklik, lalu klik apply. Nah, apa yang terjadi adalah nanti hasil yang muncul ya 389 ini adalah jurnal-jurnal yang ada khusus di bidang cell biology. Jadi sangat spesifik begitu. Ya, itu kalau pakai subject area. Bisa juga nanti pakai yang lain Bapak Ibu ya, nanti tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhannya yang mana. Ya. Nah, di sini artinya ada 389 jurnal terkait dengan cell biology. Oke. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sebelah kanan, ini hasilnya ya. Lalu di sebelah kiri ini ada opsi-opsi untuk melakukan filter. Jadi bisa lebih dipertajam lagi hasilnya. Ya. Nah, kalau rekomendasi dari kami adalah Bapak Ibu jangan langsung lihat yang sebelah kanan, tapi fokus dulu ke sebelah kiri Bapak Ibu. Ya, kita pertajam dulu hasil pencarian ini. Ya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri, ini filternya ada banyak. Ya, filter yang pertama di sini adalah display only open access journal. Kalau kita display open access journal, ya, boleh coba dibantu mute. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita klik yang display only open access journal, ya, yang terjadi adalah nanti hasil yang di sebelah kanan yang muncul itu adalah jurnal-jurnal yang sifatnya open access.
ya, atau dengan kata lain jurnal-jurnal yang memang ada APC-nya, ya, ada pembayaran yang perlu dilakukan, begitu ya. Itu kalau yang open access jurnal. Oke, itu opsi yang pertama. Berikutnya kita ada jumlah minimum citation dan jumlah minimum dokumen. Jadi kalau Bapak Ibu spesifik mencari jurnal yang minimum citasinya harus 1000 misalnya, atau minimum dokumennya harus 5.000 misalkan begitu ya. Nah, nanti tinggal dipilih saja di sini. Ini bisa diklik begitu ya. Lalu nanti diketik misalnya jumlah minimum citasinya harus 1000. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ketik saja. Ya. Nah, ini bebas ya. Kemudian nah ini ya. Di Scopus.com kita juga bisa mencari jurnal berdasarkan kuartilnya. Ya, kita kenal Q1 sampai dengan Q4. Nah, kalau dilihat di sini, first quartal itu artinya Q1, ya, second ini Q2, ini Q3, ini Q4. Nah, kalau yang paling atas, show only titles in top 10%, ini akan menunjukkan jurnal-jurnal Q1 yang paling atas, Bapak Ibu. Jadi 10% teratas di Q1. Jadi ini artinya jurnal-jurnal terbaiknya dunia nih, yang show only titles in top 10%. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu pilih saja mau kuartilnya yang berapa. Ya, nah kuartal ini nanti berdasarkan site score. Ya, nah apa itu site score? Kalau Bapak Ibu kurang familiar, nanti ada penjelasannya setelah ini Bapak Ibu ya. Nah lalu berikutnya source type. Kalau source type ini jelas ya, nanti di sini Bapak Ibu bisa pilih jurnal kalau mau cari jurnal. Ya, karena sebenarnya selain jurnal, Scopus itu juga melakukan indeks terhadap book series, conference proceeding, dan juga trade publication. Ya, tapi kebanyakan memang jurnal. Nah, dalam kasus begini, saya ambil contoh, katakanlah saya mencari jurnalnya itu yang misalnya Q1 begitu ya, jadi first quartile, lalu berikutnya jurnal. Ya, jadi saya pilih, lalu saya klik apply. Oke. Tadi hasilnya 389, sekarang hasilnya 117. 117 ini adalah jurnal di Cell Biology Q1. Ya, nah hasilnya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini namanya nama jurnalnya, lalu di sini ada site score-nya, lalu ini peringkatnya, ini peringkat 1 begitu ya. Jumlah citasi, jumlah dokumen. Nah, kemudian ada juga informasi berapa persen ya, jurnal ini disitasi. Ya, artikel-artikel yang ada di jurnal ini mendapatkan citasi. Jadi 88% yang dipublikasikan oleh jurnal ini itu mendapatkan citasi. Lalu kita bisa geser ke sebelah kanan. Nah, lalu kita bisa lihat di sini nilai SNP-nya, nilai SGR-nya, dan publisher-nya siapa. Ya, jadi di sini cukup lengkap begitu informasinya. Ya, dan kita juga sebenarnya bisa klik jurnalnya untuk melihat detail dari jurnal ini. Ya, misalnya saya pilih yang ini. Ya, saya klik jurnalnya, lalu akan terbuka seperti ini, Bapak Ibu. Ya, di sini kita bisa melihat nama jurnalnya, ya, kemudian coverage share-nya. Jadi jurnal ini dari 2002 sudah terindeks Scopus. Penerbitnya siapa? Ada ISSN-nya, subject area, begitu ya. Source type-nya ini jurnal. Nah, kemudian di sini ada informasi untuk melihat dokumen-dokumen yang dipublikasikan jurnal ini. Nah, yang di sebelah kanan ini ada perhitungan site score SGR dan SNP-nya, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa bedanya site score SGR dan SNP? Ini sebenarnya adalah nama formula. Ya, formula-formula ini yang buat itu beda-beda, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau site score itu yang buat adalah Elsevier, SGR ini yang buat adalah Scimago Lab di Spanyol. Ya, kalau SNP ini yang buat adalah University Leiden. Nah, hasil dari site score SGR dan SNP ini akan menentukan apakah jurnal itu masuk ke Q1, 2, 3, atau 4. Ya, ini nama rumus begitu ya, makanya beda-beda begitu hasilnya. Nah, mungkin kita tidak harus go through rumusnya, tapi memang hasil ini kenapa berbeda? Karena rumusnya berbeda. Nah, tapi poinnya adalah dengan menggunakan 3 rumus ini, maka akan terlihat ya jurnal itu masuk ke kuartil berapa. Ya. Nah, kalau yang di Scopus.com yang kita pakai adalah yang site score, Bapak Ibu. Ya, berdasarkan site score, maka jurnal itu masuk ke Q berapa, gitu ya. Nah, kalau SGR dan SNP kita munculkan angkanya, tapi kuartilnya itu tidak kita munculkan berdasarkan SGR atau SNP. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena SGR dan SNP ini update-nya setahun sekali.
Ya, sedangkan kalau Sitescore itu update-nya sebulan sekali, Bapak Ibu. Jadi memang karena update-nya lebih lama, ya padahal di tengah jalan jurnal itu bisa berubah kuartilnya. Nah, karena itulah yang kita update itu adalah yang sifatnya lebih cepat update-nya, yaitu Sitescore. Ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ini informasinya. Jadi Sitescore-nya tahun 2020 itu berapa? Nah, ini rumusnya sebenarnya terlihat di sini ya. Sitasi yang didapatkan selama 4 tahun ke belakang, kemudian adalah jumlah dokumen begitu ya selama 4 tahun ke belakang. Kita juga bisa melihat di 2021 seperti apa. Ya, lalu di sini ada peringkatnya sendiri. Ya. Nah, ini memang menunjukkan kepada kita ya lengkap ya untuk mengakses jurnal ini. Ya. Maka ini kalau kita klik more di sini sebenarnya masih ada banyak sekali informasi-informasi lain ya, termasuk source homepage atau homepage dari jurnal ini juga bisa kita buka. Nah, berdasarkan di sini ya itu artinya kita memang nanti Bapak Ibu ya tidak perlu khawatir lagi kalau ingin publikasi di sebuah jurnal tapi ingin tahu informasi lengkap dulu tentang jurnal tersebut. Nah, itu bisa mengacu pada scopus.com. Ya, jurnalnya bagus atau tidak, semua informasinya sebenarnya sudah tersedia di sini. Ya, apakah jurnalnya masih ada, masih lanjut atau sudah discontinue atau bagaimana? Itu semuanya informasinya Bapak Ibu dapatkan di scopus.com. Ya, kalau rekomendasi dari kami, gunakanlah ini dibandingkan Bapak Ibu mencari dari website-website lain yang bukan otoritas untuk menentukan jurnal itu saat ini statusnya seperti apa. Di otoritasnya sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di sources ini. Ya, kalau ada yang discontinue, pasti ada tulisannya juga nanti di sini Bapak Ibu. Ya, ada tulisannya journal already discontinued seperti itu. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu masukkan saja judul jurnalnya apa, dicek, dilihat statusnya masih aktif atau tidak. Ya. Nah, itu adalah yang pertama yang bisa kita lakukan di scopus.com ini. Nah, yang kedua, ya analisanya, ini analisa yang mungkin akan sangat menarik, yaitu kita bisa melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen begitu ya. Nah, nanti dari analisa ini macam-macam sekali yang bisa kita lihat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya langsung tunjukkan saja di sini ya. Untuk melakukan analisa dokumen, Bapak Ibu pilih yang dokumen ini, ya, jadi dokumen. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini bisa searching berdasarkan field ini. Jadi pilihannya ini ada banyak, ya, ada artikel title, abstract keywords, author dan seterusnya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau paling umum kita gunakan biasanya kata kunci ya. Nanti silakan kata kuncinya dimasukkan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal ketik saja kata kuncinya apa. Kalau Bapak Ibu sedang meneliti topik tertentu, silakan nanti masukkan saja topiknya apa. Ya, atau bisa juga pakai advanced search. Jadi di sini ada advanced search, kita bisa klik. Ya. Nah, di advanced search ini fungsinya adalah lebih banyak opsi yang diberikan ya, yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Oke, misalnya begini ya. Saya sedang meneliti terkait dengan misalnya ini sustainable agriculture. Ya. Jadi ini penelitian saya sedang meneliti terkait dengan sustainable agriculture. Ini boleh saja saya ketik begini, lalu saya klik search. Ya, tidak ada masalah. Oke, nanti hasilnya pasti muncul juga. Tapi saya bisa memanfaatkan ya semua yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu untuk mempertajam hasil pencarian saya. Oke. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya gini. Saya ingin mencari sustainable agriculture ya, tapi hanya di Indonesia, misalnya begitu. Ya. Nah, untuk membuat hasil pencariannya bisa spesifik mencari topik ini tapi hanya di Indonesia atau di Asia atau di mana begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ke kanan, ke sebelah kanan begitu ya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa mencari misalkan dari ini ya, field codes yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada authors, ada conference, ada documents, editors dan sebagainya. Ya, ada affiliation dan sebagainya. Nah, kalau kita mau cari tadi sustainable agriculture in Indonesia, maka carinya itu di affiliation. Ya, affiliation ini kita klik. Oke. Lalu di sini kita lihat ya, ada affiliation country. Ya, karena tadi mau carinya adalah negaranya, begitu ya. Nah, ini bisa saya klik tanda tambahnya. Nah, lalu di sebelah sini sudah muncul ya, ada tulisan
Afil country dalam kurung. Ya. Nah, ini saya tinggal ketik Indonesia. Nah, dengan kasus begini, artinya nanti mesin pencari ini akan mencari sustainable agriculture, negaranya spesifik di Indonesia. Oke, itu kalau kasus pertama. Nah, atau bisa juga begini, saya ingin cari sustainable agriculture, ya, tapi misalnya saya maunya adalah di organisasi tertentu. Jadi yang saya pakai adalah ini, affiliation organization. Ini saya klik tanda tambahnya. Di sini muncul ya. Nah, di sini saya bisa langsung ketik, misalnya saya ingin cari dari Harvard University. Misalnya begini. Ya, artinya nanti sustainable agriculture yang keluar itu hanya penelitian dari Harvard. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bermain-main dengan ini semua, ya, dan ya di sini ada field codes-nya, ya, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan semua ada keterangannya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya arahkan ke sini nanti ada keterangannya, ya. Di sini juga ada. Jadi misalnya ini title-nya, ini abstraknya, begitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca satu-satu karena di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Termasuk funding Bapak Ibu. Ya. Misalnya gini. Ini saya pakai funding sponsor. Ya. Sebentar. Jadi ini funding sponsor ya, saya klik. Nah. Misalnya saya ingin cari sustainable agriculture, tapi funding sponsornya saya maunya Dikti. Itu bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, sehingga ini nanti hasil yang keluar adalah ya semua penelitian sustainable agriculture yang disponsori atau diberikan pendanaan oleh hibah Dikti. Ya, nah itu pun bisa kita lakukan. Ya, jadi data di sini itu sangat kaya sekali, tinggal nanti bagaimana kita memanfaatkan kode-kode yang ada di sini semua. Ya. Nah, kita juga ada, Bapak Ibu, kalau lihat di bagian paling bawah, adalah pre-generated queries. Nah, pre-generated queries ini berdasarkan SDG, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan Sustainable Development Goal. Ini kalau saya klik, nah, di sini 16 SDG itu keluar. Yang 17-nya tidak keluar ya, karena 17 itu adalah tentang collaboration begitu. Nah, tapi kalau 16 yang lainnya ini keluar. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti spesifik ya di topik SDG tertentu, ini sebenarnya akan sangat memudahkan ya untuk memilih dari yang sudah ada ini. Nah, contoh misalnya gini, saya meneliti terkait dengan affordable and clean energy. Ya. Nah, ini kalau saya klik, kita lihat ya apa yang terjadi. Ini saya klik. Nah, kita ke atas. Nah, Bapak Ibu lihat ya, tiba-tiba di sini muncul banyak sekali kata-kata kunci. Ya, nah kata-kata kunci ini adalah kata kunci yang berhubungan dengan SDG yang tadi kita pilih, affordable and clean energy. Ya, nah artinya nanti Scopus itu akan mencari semua kata kunci ini dan semua hasil penelitian yang kita lihat itu sudah masuk ke dalam kategori SDG yang affordable and clean energy. Ya, yang lain juga sama, ya kita bisa ganti, kita delete gitu ya. Lalu misalnya saya meneliti tentang zero hunger. Ya, ini saya klik. Hasilnya di sini adalah semua ya kata-kata kunci yang berhubungan dengan zero hunger. Ya, nanti kalau sudah tinggal klik search. Oke, jadi ini sangat memudahkan ketika memang ada penelitian Bapak Ibu yang spesifik membahas topik-topik tertentu terkait dengan SDG. Ya. Oke, kita langsung pakai satulah sebagai contoh begitu ya. Misalnya kita pakai yang apa nih? Kita pakai quality education ya, karena Bapak Ibu pengajar ya kita pakai ini saja gitu sebagai contoh. Nah, ini semua kata kunci terkait dengan quality education. Ya, kasusnya bisa saya ingin meneliti tentang quality education dan saya ingin tahu penelitian-penelitian lain di seluruh dunia terkait dengan topik ini statusnya seperti apa. Nah, kalau sudah saya klik search. Oke. Ini bisa ditambahkan lagi ya Bapak Ibu, misalnya saya mau quality education tapi hanya di Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu tambahkan lagi affiliation country-nya Indonesia, ya. Nah, ini kita sudah lihat hasilnya di sini. Ada 81.728 penelitian terkait dengan quality education. Ya, di sini ada semua menggunakan semua kata kunci ini. Oke. Hasilnya di sini Bapak Ibu, ya. Hasilnya sudah muncul di sini. Nah, kita seperti biasa jangan lihat ke kanan dulu, tapi lihat ke kiri dulu. Ya, di sini ada banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita pilih. Ya, pertama kita bisa membuka dokumen-dokumennya yang open access. Ya, di sini ada.
kemudian berikutnya ada tahunnya, ya. Lalu ada nama pengarangnya juga ada di sini, nama penulisnya begitu ya, di sini ada semua. Lalu subjek areanya, di kebanyakan kalau bicara quality education itu masuknya ke social science begitu. Lalu di sini ada artikel, ada document type-nya ya, karena sekali lagi yang muncul belum tentu semuanya adalah research article. Nah, berarti kita nanti perlu pilih ya, yang document type yang kita inginkan yang mana. Oke. Lalu di sini ada source title. Source title itu nama-nama jurnalnya Bapak Ibu. Ya. Lalu ini publication title, apakah yang final atau yang masih artikel in press. Ya. Ini keyword-nya yang tadi kita bisa tambahkan begitu. Ya. Lalu ada affiliation, funding sponsor, bahkan ada negaranya juga ada. Ya. Nah, di sini source type-nya ada, bahasanya pun ada. Jadi sebenarnya di sini sangat banyak sekali filter yang bisa kita lakukan terhadap hasil pencarian kita. Ya, mungkin sebagai contoh saja, katakanlah saya itu menggunakan filternya adalah pertama, mungkin saya hanya ingin penelitian di social science, misalnya begitu ya. Nah, jadi ini saya pilih social science. Lalu dokumen type-nya hanya artikel saja, berarti artikelnya saya klik. Ya. Nah, lalu publication stage-nya saya tidak masalah, nah negaranya tidak masalah, tapi ini saya mau carinya di jurnal saja. Ya. Lalu bahasanya bahasa Inggris, karena yang lain saya tidak paham begitu ya. Nah, saya pilih bahasa Inggris. Lalu setelah itu saya klik yang ini, limit to, ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya tadi dari 80.000 sekarang menjadi hampir 40.000 dokumen. Ya, ini adalah artikel-artikel jurnal begitu ya yang menggunakan bahasa Inggris begitu. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, hasilnya sudah muncul. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa sort berdasarkan beberapa opsi. Jadi di sini ada ya, kita bisa sort berdasarkan date ya, berdasarkan cited by, relevance, author dan source title. Nah, yang paling berguna kalau rekomendasi dari saya begitu ya, itu adalah date dan cited. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari penelitian mana sih di seluruh dunia, ya, di topik tertentu yang paling banyak disitasi, itu Bapak Ibu pilih cited by. Ya. Atau yang paling baru, berarti Bapak Ibu pilih yang date newest. Atau yang paling tua, Bapak Ibu pilih date oldest. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat rekam sejarah sebuah topik, ya, dari penelitian pertama yang terindeks Scopus, ya, itu Bapak Ibu bisa pilih date, tapi yang oldest. Jadi dalam kasus ini saya bisa klik yang ini misalnya. Date oldest itu akan memunculkan bahwa ada satu penelitian terkait dengan bidang quality education yang pertama kali dicatat dalam sejarah itu adalah pada tahun 1905. Ya, yang ini, The School as a Force Arrayed Against Child Labor. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan acuan kalau mau lihat dari sejarahnya. Oke, tapi kalau mau lihat dari citasinya, Bapak Ibu pilih cited by highest. Oke, nah berarti akan muncul di sini yang paling banyak disitasi terkait dengan quality education itu adalah penelitian ini, estimating wealth effects without expenditure date or tiers and application to educational enrollments in states of India. Ini dipublikasikan tahun 2001, disitasi 3.417 kali. Ya, dan ini bisa kita klik. Ya, nah nanti kita bisa klik. Saya ambil contoh yang kedua ya. Ini tentang higher education, jadi terkait dengan kampus, Bapak Ibu ya. Kita bisa klik dokumennya, lalu akan muncul di sini ya data terkait dengan penelitian ini. Ya, ini tunggu sebentar. Oke ya. Nah sudah muncul ya di sini kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ada banyak ya yang terlihat di sini, ada nama jurnalnya, kemudian kapan publikasi, ya, ada judulnya, kemudian di sini ada jumlah citasinya berapa, ya, jumlah views-nya berapa, ya, kemudian di bawah ini ada abstraknya, ya, lalu ada topiknya, kemudian matriks ya. Nah, jadi misalnya di sini kita bisa lihat jumlah citasi, kemudian jumlah views, ya, jumlah misalkan usage-nya berapa, mention-nya berapa di media sosial, ya, itu semuanya akan muncul. Bahkan sekarang juga ada namanya policy citation. Jadi kalau ada policy di seluruh dunia, ya kebijakan apa gitu ya, peraturan pemerintah yang menggunakan artikel penelitian itu akan muncul juga di sini Bapak Ibu. Ya.
Nah, lalu kita bisa lihat semua referensi yang digunakan oleh penelitian ini. Ya, lalu yang di sebelah kanan, kita bisa melihat ada dokumen-dokumen lain yang mensitasi penelitian ini. Ya, itu ada di sebelah kanan. Lalu juga ada related documents. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya akses ini semua, Bapak Ibu, ya, kita sebenarnya bisa mencari, bisa melakukan bahkan systematic literature review yang sangat bagus, ya, karena kita bisa melakukan tracking ya, terhadap perjalanan dari topik penelitian tertentu. Ya, tadi bisa pakai date, bisa pakai cited, ya. Kemudian kita bisa lihat dokumen-dokumen lain yang mensitasi dokumen ini, semuanya akan terlihat di sini. Ya, jadi memang ini berguna sekali. Nanti Bapak Ibu bisa langsung manfaatkan. Ya. Nah, kalau kita klik download, Bapak Ibu, oke. Nah, download ini, ya kalau di sini pas sekali nih Bapak Ibu ya. Di Scopus ya kita tidak menyediakan full text download PDF. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau di Scopus itu tidak bisa full text download PDF-nya. Yang kita sediakan itu adalah untuk kebutuhan analisa Bapak Ibu. Oke, seperti yang saya tunjukkan di sini, ketika saya klik download, muncul this document could not be downloaded. Kenapa? Karena saya harus download dokumen ini di website dari publisher-nya. Ya, di sini ada link-nya Bapak Ibu. Jadi kalau saya klik, saya akan dibawa ke halaman dari publisher tersebut untuk download full text PDF-nya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya batasannya adalah untuk analisa sampai dengan Oke, nah itu kalau kita klik ya ke dokumennya. Lalu berikutnya, ya, kita masih di topik yang quality education nih Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya juga bisa melakukan analisa yang lebih keren lagi. Ya, kalau tadi hanya lihat dokumennya isinya apa, nah saya juga bisa melakukan analisa terhadap topik ini. Nah, caranya Bapak Ibu klik ini, Analyze Search Result. Oke, ini kalau saya klik, akan terjadi visualisasi yang sangat menarik Bapak Ibu. Ya, ini masih quality education tadi ya. Nah, begitu saya klik, di sini akan muncul data-data terkait dengan topik ini. Oke. Nah, sini sudah terlihat ya. Pertama, di sini kita bisa melihat history, ya, sejarah perkembangan dari topik ini berdasarkan artikel-artikel yang sudah publikasi. Ya, ini dari tahun 1905 sampai bahkan yang tahun depan pun sudah ada. Ya, kalau ini terlalu jauh, mungkin Bapak Ibu bisa dari tahun 2000 misalnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu pilih 2000 sampai 2022. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan topik quality education ya yang tadi kita pilih dari tahun 2000 sampai misalnya 2022. Nah, kalau ini terlalu sedikit, mungkin kita bisa sampai 2021 saja, gitu ya. Nah, analyze. Nah, hasilnya begini Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan muncul bahwa ternyata dari tahun 2000 ya sampai dengan 2021, nah ini semakin meningkat ya topik-topik terkait dengan quality education. Nah, kita bisa lihat jumlah dokumen per year-nya ada di sebelah kiri. Ini semua bisa diklik Bapak Ibu. Lalu di bawah kita juga bisa melihat analisa yang lain. Ada dokumen per year by source, by author, by affiliation dan seterusnya. Apa bedanya? Kalau yang paling kiri, kita bisa melihat jurnal-jurnal apa saja yang paling sering publikasi terkait dengan topik yang tadi kita pilih. Ya, kalau topiknya quality education, kita akan bisa melihat jurnal-jurnal apa saja yang sering publikasi terkait dengan quality education. Nah, kalau yang berikutnya, authors, kita akan melihat siapa saja yang di seluruh dunia ini begitu ya, yang sering publikasi terkait dengan topik quality education. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengacu pada orang-orang yang sering publikasi ini. Kita juga bisa melihat by affiliation. Ya, ini adalah universitas mana saja yang sering publikasi terkait dengan topik ini. Oke. Lalu di sebelah sini kita bisa melihat dokumen by country. Nah, kita bisa melihat negara mana yang sering publikasi dengan topik ini. Berikutnya by type. Kalau tadi ya sebenarnya ada artikel, ada buku begitu ya. Nah, ada breakdown-nya. Ya, paling banyak itu publikasinya di artikel, sebagai conference atau sebagai apa. Lalu di sini subject area ya, dan terakhir ada juga funding sponsor
Jadi kita juga bisa melihat pendanaannya itu paling banyak datangnya dari lembaga pendanaan yang mana. Gitu ya. Nah, ini saya sambil saja sebagai contoh. Misalnya saya mau lihat yang by country. Ya, ini tinggal saya klik. Oke. Dan nanti akan terlihat bahwa kalau kita lihat dari negara, maka negara yang paling banyak publikasi quality education adalah US. Ya, berikutnya ada UK dan seterusnya. Nah, di mana Indonesia? Coba kita lihat. Ada nggak Indonesia di sini? Ya, Indonesia dari tadi saya belum lihat. Coba apa terlewat? Ah, ini. Oke, ini bisa kita klik. Ya, nanti akan muncul di sini. Ya, jadi kalau kita lihat, ya Indonesia itu mempublikasikan 351 dokumen terkait dengan quality education. Ya, ini bisa kita klik. Yang terjadi adalah akan muncul hasil pencarian quality education spesifik di Indonesia. Ya, ini semua ya adalah penelitian-penelitian ya dari rekan-rekan di Indonesia ya terkait dengan topik ini. Dan ini semua menyumbang untuk SDG yang quality education ini. Ya, sini semuanya kita bisa lihat. Ya. Jadi memang ini menarik sekali untuk kita bisa bedah begitu ya. By source juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau by source ini adalah jurnal. Ya, ini adalah jurnal-jurnal yang sering publikasi tentang quality education. Ya. Kalau sering publikasi itu artinya jurnal-jurnal ini memang yang bagus-bagus begitu Bapak Ibu ya. Di sini ada listnya semua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa compare ya semua jurnal-jurnal, negara, funder dan sebagainya. Oke. Nah, lalu berikutnya itu adalah tadi yang kedua ya. Jadi fungsi kedua adalah kita bisa melakukan analisa terhadap dokumen permasalahan bisa. Nah, lalu berikutnya adalah analisa profil ya. Nah, untuk profil ya kita pindah ke authors nih Bapak Ibu. Jadi di authors di sini. Nah, kita bisa melakukan pencarian terhadap orang-orang, para peneliti yang sudah punya Scopus ID, dan kita bisa lihat profilnya seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan name di sini, atau bisa juga pakai ORCID ID. Ya, kalau pakai name, yang penting Bapak Ibu tahu last name-nya. Ya, last name-nya siapa, lalu first name-nya siapa. Kalau mencari diri sendiri juga bisa di sini Bapak Ibu. Ya, jadi saya seringnya pakai contoh tuh beliau. Jadi ya kita jadikan sebagai contoh saja. Ini orang Jepang gitu ya Bapak Ibu, dan bisa ditambah juga afiliasinya kalau mau. Ya, kalau tidak juga tidak masalah. Jadi misalnya saya ingin cari tahu tentang Profesor Mori Masahiro ya. Nah, ini saya tinggal search. Oke, nanti akan langsung keluar hasilnya ya beliau ini siapa gitu. Oke, nah di sini kalau kita lihat akan muncul ada 5. Nah, kenapa 5? Karena memang bisa jadi ada orang-orang yang namanya sama begitu ya, makanya munculnya bisa banyak begitu. Nah, tapi orang ini pasti berbeda-beda ya, karena di sini terlihat ya jumlah dokumennya beda, kemudian H-indeksnya beda, afiliasinya pun beda gitu ya, kebetulan negaranya saja sama ya. Nah, kalau dari sini kita bisa klik dan kita bisa lihat lagi profil detailnya. Oke. Nah, kalau di sini kelihatannya Bapak Ibu, jadi beliau ya Mori Masahiro itu adalah dari Graduate School of Medicine di Chiba di Jepang. Kemudian di sini bisa dilihat profilnya seperti apa. Ya, jumlah dokumennya berapa, jumlah citasinya, H-indeksnya, ini perkembangan dari tahun ke tahunnya terlihat ya. Topiknya apa, kemudian di sini adalah semua dokumen, jadi beliau sudah mempublikasikan 211 dokumen, ini bisa terlihat semua ya dari newest, cited ya semuanya muncul. Kemudian di sini bisa terlihat 4.633 penelitian lain yang mensitasi beliau ya, juga muncul juga di sini ya, preprints, co-authors ya ada 2019, kemudian topiknya apa ya, dan kita juga sekarang ada yang baru yaitu grants, tapi grants ini adalah untuk US dulu ya sampai sekarang. Nah, jadi memang di sini kita bisa kita bisa langsung melihat kinerja begitu ya dari masing-masing peneliti itu seperti apa. Ya, dan kita bisa melihat hasil-hasil karya dari seorang peneliti itu historinya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir yang saya akan tunjukkan adalah afiliasi. Jadi kalau kita ke afiliasi, nah afiliasi ini adalah institusi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita tinggal ketik saja nama afiliasinya apa.
Oke. Nah, Bapak Ibu mau lihat afiliasi kampus sendiri? Kalau boleh ya, ini saya. Nah, jadi kalau saya ketik begitu ya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta misalkan gitu ya. Nah, ini bisa saya klik ya, dan nanti kita bisa lihat performance-nya, kinerjanya sudah seperti apa. Oke. Ini kalau saya klik. Nah, ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada lengkapnya, nama lengkapnya, alamatnya, ya, nama-nama lain yang mungkin bisa dipakai juga. Kemudian kita bisa melihat ini adalah jumlah dokumen yang sudah Bapak Ibu publikasikan, jumlah authors-nya juga ada. Ya, dan ini semua bisa kalau saya klik 330 ini akan muncul 330 dokumen yang Bapak Ibu publikasikan ya dengan afiliasi ini, gitu ya. Kemudian authors-nya juga akan terlihat di sini siapa saja mereka. Lalu di sini kita bisa lihat dokumen by subject area. Ini Bapak Ibu itu publikasi paling banyak di mana? Ternyata nomor 1 social science, kemudian art humanities masih nyambung gitu ya. Lalu dan seterusnya terlihat semua di sini. Breakdown-nya langsung terlihat dan ini semua bisa kita klik. Ya. Nah, lalu collaborating affiliation, kita bisa lihat Bapak Ibu itu berkolaborasi dengan institusi apa. Ya, misalkan dengan UGM itu ada 44 dokumen, itu bisa kita klik juga dan nanti akan muncul ya 44 dokumen ini apa saja. Ya, dan seterusnya. Ini bisa terlihat di sini. Ya, nah, by source kita juga bisa lihat ini adalah jurnal apa saja. Ya, jadi Bapak Ibu itu paling sering publikasi di jurnal apa. Ya, nah ini akan muncul semua di sini. Ini nama-nama jurnal-jurnalnya nih, ya, dan dokumennya juga di sini akan ada semua. Dan ini semuanya yang berwarna biru ini bisa kita klik. Ya, nah ini sekali lagi Bapak Ibu bisa diklik ya, semua yang warna biru itu bisa diklik. Ya, contoh misalnya saya ingin melihat 330 dokumen ini apa saja sih isinya, begitu ya. Nah itu kita klik saja, kita klik dan hasilnya akan muncul. Ini adalah 330 dokumen yang dipublikasikan ya oleh UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini hasilnya semua di sini nih, Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya sort by cited. Ya. Jadi kalau saya sortnya by citasi terlihat bahwa ini dari yang pertama adalah ini. Ya, yang ini yang paling banyak disitasi tahun 2009. Ya, ini dari Pak Hasan ya. Kemudian ini jurnalnya citasinya 60 kali. Lalu berikutnya, dan seterusnya. Ya, kalau yang baru-baru juga tinggal nanti dipilih saja di sini. Oke, bisa kita analyze Bapak Ibu. Kalau kita mau analyze, kita tinggal klik. Ini analisanya langsung bisa digunakan untuk kebutuhan fakultas mungkin ya, untuk pemetaan riset ya, mau seperti apa. Nah, ini akan muncul semua. Ya, bahwa pertama kali yang menerbitkan di institusi Bapak Ibu itu adalah tahun 2005. Ya, jadi itu pertama kali ada yang tercatat. Ya, dan terus seperti ini peningkatannya. Ya, dan ini semuanya bisa kita lihat di sini ya, kita bisa break lagi by source, by author dan sebagainya. Ya, sponsor juga sama. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya. Institusi sendiri bisa, institusi orang lain juga bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketik Harvard University muncul juga gitu ya. Jadi ini datanya memang bisa diakses oleh semua orang. Ya, nah itulah Scopus.com Bapak Ibu ya. Jadi kita tadi melihat bahwa dengan menggunakan Scopus.com kita bisa menganalisa jurnal, itu yang pertama. Kedua adalah dokumen, yang ketiga adalah authors, dan yang keempat adalah institusi. Ya, kebutuhannya ini fungsi-fungsi ini ya bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal memikirkan sendiri ya dengan posisi Bapak Ibu sebagai dosen ini bisa buat apa, mungkin kalau di sini sebagai perpustakaan bisa untuk apa, atau mungkin ada Bapak Ibu yang join dari LPPM juga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain lagi. Nah, itu silakan, biasanya memang ini digunakan oleh dosen untuk mencari jurnal ya. Kalau untuk LPPM dan perpustakaan biasa untuk melihat track record-nya seperti apa, membuat keputusan-keputusan. Nah, itu silakan dieksplorasi lebih lanjut dan digunakan semaksimal mungkin. Ya, nah seperti itu pemaparan dari saya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Johanjang. Ini pemaparannya sangat jelas sekali ya, mulai dari sejarahnya Elsevier yang mulai dibangun tahun 1500, kemudian juga
sampai analisis UIN Sunan Kalijaga itu sudah berapa terbitan dan juga autor yang nulis itu sudah berapa aja. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang mau bertanya, mungkin bisa bertanya langsung ya Bapak Johanjang dengan open mic atau ya silakan ya. boleh. Monggo silakan Bapak Ibu dosen yang mau bertanya terkait Scopus ini bisa ditanyakan kepada Bapak Johanjang. Saya Mbak Ani. Ya, monggo Bapak Suyadi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Ani. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Labibah selaku Direktur Perpus yang kalau di komentar teman-teman itu sudah menjawab mimpi ya dari teman-teman UIN Suka Perpus khususnya berlangganan Scopus. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak Jang atas banyak pencerahan pada siang hari ini. Baik, langsung saja yang saya tanyakan Pak Jang terkait dengan Scopus ini. Di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ini kan cukup banyak ya. Publishernya misalnya ada Elsevier, Sage, Springer, dan lain-lain. Nah, di situ ada yang sering kita kenal dengan istilah apa itu, mega jurnal begitu ya. Misalnya Elsevier itu punya Helion, Sage punya Sage Open, Springer punya Springer Open, ada Plus One dan lain-lain. Nah, dari mega jurnal ini Pak Jang yang ingin saya tanyakan itu kan Scopus coverage dokumennya itu kan sangat banyak sekali begitu ya. Ada yang ratusan bahkan ada yang ribuan. Nah, sementara tradisi jurnal-jurnal yang ada di kita, yang di Indonesia misalnya Sinta, itu kan rata-rata itu puluhan atau bahkan di bawah 10 begitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau publikasi ke Scopus itu sering terjadi diskusi ya. Ini kira-kira karena sering yang dipakai itu adalah standar penilaian kita yang jumlah apa itu dokumen di tiap terbitan itu tidak banyak. Sementara di Scopus ini sering kita temui ya banyak jurnal-jurnal padahal ini dari publisher bagus gitu ya. Misalnya Elsevier, Helion itu kan sampai ribuan begitu ya. Sage juga begitu dan yang lain juga begitu. Nah, ini yang kami tanyakan itu kan kami sering terhantui di dalam diskusi itu ini nanti jurnalnya ini discontinue atau tidak begitu ya. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Jang selaku perwakilan Elsevier juga ini. Nah, menjelaskan seperti ini bagaimana? Karena kami ketika mau publikasi itu mikir juga ya, ini nanti di APC-nya itu cukup mahal, sementara sering banyak perdebatan. Ini nanti hati-hati kalau jumlah dokumennya banyak, ini sangat rawan discontinue begitu ya. Itu saja Pak Jang, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Suyadi ya untuk pertanyaannya. Dan concern itu betul Pak, bahwa memang salah satu yang menjadi pertimbangan discontinue atau tidak adalah jumlah dokumen. Nah, tapi sebenarnya di luar dari jumlah dokumen, kita juga melihat perbandingan dengan citasi Pak. Gitu. Nah, kalau kita lihat, misalnya, saya share lagi ya. Ibu, ini Helion Bapak Ibu. Ini Helion 2015 sampai sekarang masih gitu ya, masih aktif. Nah, kalau kita lihat memang jumlah dokumennya besar. Ya, ini 2020 selama 4 tahun ke belakang itu 5.410 dokumen. Nah, tapi kalau kita lihat jumlah citasinya itu hampir 12.000. Nah, dengan demikian nilai ini adalah nilai yang aman. Jadi sebenarnya selama citasinya jauh di atas dokumennya, sebanyak apapun dokumennya, biasanya tidak akan menjadi masalah. Gitu. Nah, itu yang kita juga perhatikan. Nah, karena kalau kita tidak punya akses ke scopus.com itu kan ini tertutup nih Bapak Ibu ya. Itu ini tidak bisa dilihat. Nah, kalau begini, nanti Bapak Ibu meskipun mendapatkan jurnal-jurnal yang besar begitu, yang sangat-sangat besar, nah tapi Bapak Ibu bisa lihat dari citasinya. Selama citasinya masih tetap naik, tetap on track, ya harusnya baik-baik saja. Ini yang 2021 bahkan lebih besar lagi seperti itu. Nah, kalau dilihat kenapa dokumennya bisa banyak sekali, ya sebenarnya sih kembali ke manajemen dari jurnal masing-masing ya, begitu. Kalau memang mereka sanggup untuk hire banyak editor begitu untuk memanage jurnalnya, ya maka oke-oke saja gitu, tidak ada masalah. Jadi kita memang di Scopus sih tidak pernah meributkan harus jumlahnya sedikit begitu dokumennya baru masuk ke jurnal bagus atau tidak.
Karena kita melihatnya bukan di sisi jumlah dokumennya saja, tapi juga di faktor citasinya seperti apa, gitu Pak. Semoga menjawab ya Pak. Ya, makasih Pak Jan. Ya. Sama Pak. Masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Bapak Suyadi? Atau mungkin Bapak Ibu dosen yang lain, apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Johanjang. Kalau misal malu untuk bertanya, secara langsung bisa dituliskan di kolom chat room. Nanti akan saya bacakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar Iqbal ya. Untuk jumlah citasi di angka berapa yang terancam continue atau discontinue? Bapak Johanjang. Angka pastinya sih tidak ada Pak, tapi kalau terbalik, jadi citasinya lebih sedikit dari dokumennya. Nah itu yang bahaya. Gitu. Tapi jadi lihatlah perbandingannya begitu ya. Kalau sebenarnya gini, side score-nya itu kalau sudah angka 0,0, nah itu kita harus hati-hati tuh Bapak Ibu ya. Gitu. Ya. Kayak ini aja Bapak Ibu anggap kayak IPK gitu ya Pak. Kalau 0, kan waduh gimana itu. Saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Monggo, silahkan Pak Ali Imron. Oke, ini hanya sekedar nggak tahu ya, sekedar curhat atau apa ya. Ya cuman menyampaikan keheranan aja sih. Itu kan ada semacam fenomena tuh. Kalau jurnal yang digeruduk banyak oleh penulis-penulis Indonesia, nanti tahu-tahu discontinue gitu kan terusan. Itu ada satu jurnal itu apa itu yang sampai berapa ratus artikel tiap dalam sekali terbit, nanti tiba-tiba discontinue gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi itu? Apa sebabnya dan parameter apa itu yang menyebabkan itu jurnal menjadi discontinue itu? Pelanggaran apa gitu loh? Apa kemudian misalkan ada jurnal tertentu yang direport orang yang nggak suka itu bisa jadi banyak dan kemudian menjadi discontinue atau gimana itu cara pengawasan dari pihak Elsevier atau Scopus sendiri? Kira-kira begitu Pak? Ya, oke. Baik Pak. Ini sepertinya harus jadi satu webinar lagi nih. Kalau ini. Jawaban singkatnya dulu ya. Jawaban lengkapnya nanti satu webinar. Tapi kalau jawaban singkatnya adalah di Scopus itu Pak, kita punya kalau dalam kasus di mana satu jurnal itu tiba-tiba banyak sekali penulis dari satu negara tertentu, satu atau dua negara tertentu lah, begitu ya. Dia publikasinya hanya di negara-negara itu. Nah, kalau di Scopus itu kita punya namanya radar, Pak. Radar itu nama kayak software lah, begitu ya. Nah, di mana software ini akan bisa tracking keanehan-keanehan yang terjadi pada sebuah jurnal. Nah, termasuk tadi, kalau yang tadi itu adalah satu keanehan, ada outlier performance begitu. Nah, begitu di tracking dan terlihat kenapa jurnal ini hanya publikasi dari satu atau dua negara saja, itu akan masuk ke dalam sistemnya Scopus. Lalu, apakah langsung di discontinue? Ya belum tentu juga begitu ya, tapi dilihat dulu ini sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar begitu. Nah, begitu memang terbukti bahwa jurnal ini menargetkan ke negara-negara tertentu karena mungkin ada budaya katakanlah publish or perish misalnya begitu ya. Nah, itu yang akan menyebabkan jurnalnya akan di discontinue. Ya, jadi jawaban singkatnya sih begitu ya, ada satu softwarenya namanya Radar. Nah, tapi untuk masalah discontinue yang lain itu sebenarnya banyak sekali faktor yang diperhatikan. Kalau kasus tadi itu adalah outlier performance begitu. Oke. Semoga besok kita bisa bikin satu webinar lagi tentang materi yang berikutnya ya Bapak ya. Karena jadi biar itu memang jelas penting. Nanti ya tentang discontinue-nya. Penting sekali kita memilih jurnal dan mungkin nanti Bapak Ibu jadi bisa tahu juga oh ternyata di belakang layar itu yang dinilai adalah A, B, C, D itu banyak ya. gitu, Bapak Ibu. Ya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini kita santai aja ya Bapak Johanjang ya. Ya, jadi kalau misal ada yang mau diskusi, ditanyakan, atau mungkin tadi ada yang kurang jelas bisa diulangi penjelasannya dan lain-lain, mungkin bisa ditanyakan secara langsung atau bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau misal mau mengakses Scopus sendiri, kita bisa melalui website perpustakaan. Di website perpustakaan ini juga sudah kita pasang database
Scopusnya ya. Nanti melalui laman lipuinsuka.ac.id. Kemudian nanti kita pilih e-book dan e-journal. Kemudian kalau misal di lingkungan kampus menggunakan kita pilih ya. Kalau misal di luar jaringan internet kampus nanti kita pilih tidak dan kita memasukkan username dan juga password sesuai dengan yang telah dimiliki, sesuai dengan akun akademik. Karena kita menggunakan jaringan kampus, kita pilih ya. Nah, nanti di sini sudah ada Scopusnya. Jadi nanti kita tinggal klik aja. Nanti untuk tampilannya sudah seperti yang awal dijelaskan dari Bapak Johanjang tadi, jadi lebih mudah ya. Seperti itu. Oke, ya berarti sudah dimasukkan ke website ini ya Bu ya. Ampun, ya sudah dimasukkan di website perpustakaan, memudahkan seluruh sivitas akademika apabila nanti akan menggunakan Scopusnya. Ya. Tapi mulai dilanggan baru tahun 2022 ya Bu Ida ya. Ya. Tentang Bellis itu bagaimana Pak Johanjang? Apa ada kaitannya dengan Scopus itu? Kadang kita kan ketakutan ya. Ada jurnal yang dulu masuk di Bellis gitu. Yang di list itu sebagai predator jurnal. Tetapi kita cek itu di SJR itu muncul Simago Jurnal Ranking itu muncul itu. Itu gimana itu anunya? Apa pengawasan dari Scopus gimana kok ada jurnal di Scopus tetapi kok itu di Bellis juga ada gitu? Ya Pak. Yang pasti Bellis itu bukan otoritas untuk menentukan apakah jurnal itu predator atau tidak, karena Bellis itu dibuat oleh satu orang, jadi dibuat oleh individu yang memang melihat ada perilaku-perilaku yang tidak benar begitu ya oleh jurnal-jurnal, lalu dibuatlah list tersebut. Tapi otoritas menentukan ini jurnalnya discontinue atau tidak itu adalah otoritas dari Scopus. Nah, sehingga memang kalau Bapak Ibu lihat di Bellis ada jurnal begitu ya yang dia sebut sebagai predator jurnal, itu belum tentu seperti itu kasusnya Bapak Ibu. Jadi perlu lihat di Scopus apakah coverage-nya masih oke atau tidak. Karena kalau kita hanya pakai Bellis yang ditentukan oleh satu orang, itu tentu tidak sevalid ditentukan oleh satu lembaga gitu, karena proses di belakang layarnya yang masih lebih banyak. Tidak semua jurnal yang ada di Bellis itu kita discontinue. Gitu. Karena kita harus lihat dulu performance jurnalnya seperti apa. Gitu. Jadi itu memang sangat tidak disarankan Bapak Ibu menuju ke Bellis dan menggunakan itu sebagai otoritas yang menentukan jurnal itu predator atau tidak. Begitu. Termasuk sebenarnya SJR Bapak Ibu. SJR itu update-nya tahunan. Nah itu masalah Bapak Ibu sebenarnya. Ya, datanya itu data Scopus betul, ya, tapi update-nya tahunan. Perubahan jurnal itu bisa terjadi tiap bulan. Sehingga kalau Bapak Ibu kadang-kadang cek di SJR, jurnalnya masih ada gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu cek ke Scopus, bisa jadi jurnalnya discontinue. Nah, itu yang membuat kadang-kadang juga bingung ya, kenapa di Scopusnya discontinue, di SJR-nya masih ada. Itu terjadi karena SJR-nya update-nya 1 tahun sekali, di Scopus update-nya 1 bulan sekali. Jadi itu kenapa Bapak Ibu kalau sudah punya akses ke scopus.com, ceknya di scopus.com. Itu update-nya sebulan sekali. Ya, semoga cukup jelas Bapak Ibu ya. Nanti ya kita buat yang sangat lengkapnya seperti apa. Ya, semoga kita punya sesi lain yang nanti bisa membahas yang lebih lengkap lagi ya Bapak. Oke, sebelumnya misal masih ada yang mau bertanya silakan. Ini jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita tulis di chat room ya. Oke. Di chatting ada Bu? Ya, di chat room ada link presensi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bapak. Tentang identitas penulis, terjadi diskusi perlu penyeragaman dalam bahasa Indonesianya, misal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tapi tulisan-tulisan dengan nama lain seperti State Islamic University Sunan Kalijaga juga terrecord. Bagaimana tentang nama lembaga afiliasi ini? Mungkin apakah berpengaruh pada nama afiliasinya atau apa seperti itu, Pak? Ini harus dari kampus nih Bapak Ibu. Itu memang yang juga sering kita informasikan begitu ya. Konsistensinya kita sendiri yang bikin ya berarti ya? Iya betul. Sebaiknya Bapak Ibu sepakat begitu sebagai universitas mau pakai nama yang mana. Kalau sekarang sih semuanya tercatat Bapak Ibu ya.
gitu. Cuma memang jadinya kayak tadi waktu saya tunjukkan tuh muncul semua nama-nama lain gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat selama ini sih tercatat gitu. Cuma memang alangkah baiknya nanti mungkin ke depannya bisa terjadi penyeragaman mau pakainya yang mana. Mau pakai bahasa Indonesia juga sebenarnya tidak masalah gitu. Nah, kalau dari Scopus kita pasti masukkan semuanya Bu ke satu yang besar begitu. Karena kita juga tidak berani mengubah ya. Itu kita hanya mengikuti saja. Kalau author pakai bahasa Indonesia ya wes, kalau pakai bahasa Inggris ya udah, ya. Kita tinggal masukkan. Tergantung dari autornya ya. Ya, itu harus dari authornya. Makanya nanti mungkin penyeragamannya dari universitas mau pakai nama yang mana. Walaupun sebenarnya menggunakan nama-nama lain untuk sekarang juga masih terrekod ya Bapak ya? Sekarang sih masih terrekod, Bu. Ya. Oke, baik. Memang jadinya ramai gitu, banyak namanya. Iya, jadi ramai sekali. Oke. Monggo, masih ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan dari Bu Hayani ya, untuk cara akses Scopus dari luar kampus itu bagaimana? Mungkin bisa diulangi lagi sedikit penjelasannya. Ya, Bu Ani tadi easy proxy-nya sudah di-connect dengan Scopus ya Bu ya? Yang internet biasanya kalau untuk jurnal seperti Emerald atau mungkin yang lain, itu ketika menggunakan jaringan luar kampus atau tidak menggunakan internet dari kampus, ketika memasukkan username dan ID yang akademik itu sudah bisa akses. Apakah kalau Scopus bisa seperti itu juga atau mungkin nanti harus mendaftar melalui elsevier.com itu? Sebenarnya dua cara bisa. Jadi yang tadi mendaftar di elsevier.com bisa. Nah, yang easy proxy-nya mungkin setelah ini saya bisa dengan rekan perpustakaan kita cek dulu ya Bu ya. Harusnya bisa. Gitu. Karena biasanya memang easy proxy itu bisa langsung terkoneksi selama ID-nya sudah terdaftar Bu. Gitu. Oke, jadi karena masih baru nanti kita harus cek dulu sudah menyambung belum nih sistemnya. Baik, nanti misal berarti dicek dulu apabila nanti sama, berarti kan untuk cara aksesnya sama dengan penggunaan database lain. Tapi kalau misal nanti berbeda, nanti bisa kita melalui Elsevier-nya atau Scopus.com-nya. Gitu. Nanti kita pastikan saja di belakang layar Bapak Ibu supaya isi-isinya bisa menyambung. Kalau kampus-kampus lain mereka bisa. Oke, nanti bisa kita coba terlebih dahulu ya, Ibu Wahyani ya. Oke. Masih ada pertanyaan yang lain lagi? Monggo silakan. Masih ada waktu, berapa kita punya waktu? Sampai maksimal jam 3 boleh lah ya Bapak ya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ditanyakan, monggo yang mau bertanya Bapak Ibu atau mau diskusi. Oke, kalau misal memang sudah tidak ada, untuk Scopus ini baru dilanggan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dilanggan oleh UIN Sunan Kalijaga ini tahun 2022. Jadi ini ada masa trialnya sampai tanggal 11 kalau tidak salah. Nanti kita bisa coba-coba dulu sebelum masa trialnya habis, atau nanti kita menunggu sampai tahun 2022. Kita baru bisa mencoba lagi. Dan Scopus ini nanti bisa digunakan untuk analisa penelitian. Database-nya sudah bisa tanggal 1 Desember untuk diakses. Berarti sudah tidak trial lagi, Bu. Oke. Database Scopus ini nanti bisa diakses, sudah bisa diakses mulai dari tanggal 1 Desember kemarin ternyata, bukan trial lagi. Jadi tidak harus menunggu sampai 2022. Apabila mau mengakses silakan bisa menggunakan jaringan internet kampus ataupun menggunakan jaringan luar internet kampus. Nanti bisa mencoba menggunakan isi proxy-nya atau mungkin bisa dicoba menggunakan login dari Elsevier tadi. Tapi harus kita registrasi dulu menggunakan email institusi. Jangan lupa jangan menggunakan
@gmail.com atau @yahoo.com, kita menggunakan yang email @winsuka.ac.id. Baiklah, dan Scopus ini bisa digunakan untuk analisis penelitian, database dan juga konten seperti jurnal, proceeding dan lain-lain. Kemudian analisa yang dapat dilakukan dengan Scopus adalah analisa jurnal, dokumen seperti abstrak dan juga penelitian, author atau penulisnya, dan juga afiliasi atau institusi yang akan kita cari penelitiannya. Baik, kalau misal sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak ada yang didiskusikan, apabila masih ada yang mau bertanya atau misal masih ada yang mau berdiskusi, masih saya beri waktu. Tapi kalau misal sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri acara pada siang hari ini, ya Bapak? Ya, silakan Ibu. Ya, kita akhiri acara pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi kepada Bapak Ibu dosen yang belum mengisi, link presensi ada di chat room. Oke. Nanti bisa dicek di chat room, di situ ada kolom presensinya. Dan untuk acara pada siang hari ini juga kita rekam dan juga kita share melalui YouTube di channel YouTube-nya Perpustakaan @Sukalib. Nanti bisa dicek di @Sukalib. Sudah ada live stream-nya dan juga nanti bisa diakses, bisa ditonton berulang-ulang lagi apabila nanti ada informasi yang belum jelas. Baik, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita akan berfoto bersama dulu. Mohon kepada Bapak Ibu dosen, kita berfoto dengan Bapak Johanjang dulu ya. Mohon dibuka kameranya. Ayo Mbak Nafsia. Monggo. Pak Sabar, waduh dari mana itu? Bisa dibuka dulu kameranya, kita akan berfoto bersama, nanti akan saya berikan aba-aba. Pak Sopi. Absen semua. Ya, hadir. Pak Osman. Ayo dipoto Mbak Ani. Oke, sudah siap semua nggih? Saya hitung 1, 2, 3, cheese. Di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Pakai masker enggak? Mau foto lagi? Pakai masker biar enggak kelihatan. Monggo silakan. Sudah nggih? Untuk sesi fotonya sudah nggih? Benar. Terus. Ya, untuk presensinya jangan lupa untuk diisi. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa acara ini sudah direkam dan kemudian kita posting di YouTube. Jadi nanti kalau misal masih ada yang belum jelas atau misal mau mengulang materi yang disampaikan oleh Bapak Johanjang tadi, nanti bisa dibuka kembali melalui link melalui YouTube @Sukalib. Baiklah, sudah selesai acara pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Johanjang yang sudah membersamai kita dengan menjelaskan tentang Scopus ini dengan jelas sekali ya, mulai dari pencarian sederhana sampai pencarian advanced-nya dan juga analisis terkait tulisan-tulisan peneliti dan juga sampai pada afiliasinya. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Johanjang yang telah memberikan materi sosialisasi penggunaan database Scopus untuk analisis penelitian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Semoga ke depan kita bisa bersama lagi berdiskusi terkait dengan materi-materi lain yang lebih menarik. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen peserta sosialisasi pada siang hari ini. Baiklah, demikian acara ini. Saya sampaikan, mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Johanjang, matur nuwun Pak Johanjang. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ayuba. Nanti kapan-kapan kita todong lagi Pak Johanjang. Siap. Ya. Jawa, Baik.
Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kata saya yang kurang berkenan atau mungkin banyak kurangnya dalam membawakan acara pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Bisa luring semoga ya, jadi bisa bertemu langsung. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Labibah. banyak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih banyak Mbak Labibah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dosen semuanya, Ya. Pamit nggih. Bu Sulis, Ya, siap. Terima kasih, Pak Pak Jan. Sofi, Masih di PAU, ya. masih di WAU. Ya, Dari masih Bojonegoro konsultasi ini ya? nih sama Mbak Pak. Dari